Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahiraulia Rahma dengan NIM 2100633 akan menjelaskan mengenai validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan daya kecoh sebagai penilaian UAS dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, langsung saja ke soalnya. Nah, soalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini yang diwarnain kuning ini adalah nomor soal dan juga beserta jawabannya. Nah, jika yang jawabannya benar nih, seperti contohnya yang nomor satu, nah nomor satu kan jawabannya D. Jadi yang eh, siswa yang mengisi D itu kita rubah menjadi satu. Sedangkan yang mengisi A otomatis salah kan karena jawabannya D, kita ganti menjadi nol. Nah, menjadi nol. Nah, karena semuanya harus dirubah satu-satu, sebelumnya saya sudah membuatnya, sudah merubahnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian data yang ini akan kita gunakan untuk menguji validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan daya kicau. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan terlebih dahulu. Nah, dari soal yang sudah dirubah menjadi 0 dan 1 ini kita copy. Kemudian kita cari R tabel untuk menguji validitas ini, kita harus mencari R tabelnya. Nah, dari mana sih R tabel? R tabel ini didapat dari ini. Bentar. Nah, dari sini. Siswa yang mengikutinya kan ada 15 orang ya. Maka kita di sini ambil yang N-nya 15, yaitu ini 0,514. Nah, ada beberapa tabel yang di atasnya tertulis N dikurangi 2. Maka kalau misal di atasnya itu ada N dikurangi 2, berarti 15 dikurangi 2 yaitu ya 13. Nah, karena di sini tidak ada N dikurangi 2, maka langsung saja menggunakan yang 15, yaitu 0,514 itu untuk R tabelnya. Nah, setelah kita mengetahui R tabelnya, kita masukkan semua sama sampai eh, kolom soal yang ke-20. Selanjutnya yaitu ada R hitung. Nah, R hitung ini kita menggunakan rumus Corel dengan memblok kolom pertama dan juga memblok kolom jumlah. Nah, kolom jumlah ini didapat dari sum ya, sum setiap barisnya gitu. Nah, kita coba ini dihapus terlebih dahulu. Sama dengan Corel, blok kolom pertama, kemudian jangan lupa titik koma, blok kolom jumlah. Sama dengan, oh ya di sini kolom jumlahnya harus kita kunci terlebih dahulu dengan menggunakan F4. Nah, sehingga ada simbol dolar ya. Boleh di enter, kemudian kita tarik. Nah, langsung otomatis keluar. Nah, kemudian untuk keputusannya itu valid tidak valid. Nah, maksudnya valid tidak valid ini didapat dari menggunakan rumus if gitu ya. Di mana R hitungnya ini harus lebih besar daripada R tabel jika ingin dikatakan sebagai soal yang valid. Contohnya yang pertama ini. Ini kan R hitungnya 0,561 lebih besar jika dibandingkan dengan R tabelnya itu 0,514, maka soalnya dikatakan valid. Nah, bisa dilihat ya rumusnya seperti ini. Untuk semuanya sama. Seperti itu. Nah, ini kan yang valid ya. Mari kita lihat yang tidak valid. Nah, ini kan R hitungnya 0,246, kemudian R tabelnya 0,514, maka R tabelnya lebih besar daripada R hitung sehingga soalnya itu tidak valid. Seperti itu untuk menguji validitas. Selanjutnya yaitu ada reliabilitas. Nah, reliabilitas ini menggunakan data dari hasil validitas tadi ya, ini.
Nah, hanya menggunakan data yang soalnya valid gitu. Seperti nomor satu ini, nomor satu, kolom ke satu, kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan kedelapan. Nah, seperti ini sudah disatukan ya. Ada 7 kolom. Nah, di uji reliabilitas ini, yang pertama kita akan menghitung varians butir. Nah, varians butir ini kita memblok dari kolom yang pertama menggunakan rumus VAR gitu ya. Mari kita hapus terlebih dahulu. Nah, sama dengan VAR. Nah, kita enter. Kemudian kita tarik sampai ke kolom jumlah. Nah, kemudian jumlah varians butir ini dari jumlah varians butir ya. Menggunakan rumus sama dengan sum di blok enter seperti itu. Kemudian untuk varians total ini sama aja dengan varians total yang bagian ini. Nah, sama saja dengan ini. Tinggal masukkan saja. Seperti itu. Kemudian untuk rombak alfa atau R11 gitu ya. Ini didapat dari banyaknya soal, kemudian dibagi dengan banyaknya soal dikurangi 1, dikali 1 dikurangi dengan jumlah varians butir dibagi dengan varians total. Nah, rumusnya seperti ini. Di sini kan jumlah soal yang valid itu ada 7, maka di sini ditulis 7, di sini juga 7 dikurangi 1, kemudian 1 dikurangi dengan jumlah varians butir dibagi varians total. Nah, hasilnya akan menjadi minus 0,288, minus 0,288. Nah, reliabilitasnya sangat tinggi gitu ya. Bisa menggunakan rumus sama dengan if seperti ini. Nah, sama dengan if ini kita menggunakan R11 yang akan dibandingkan dengan kolom ini. Nah, kolom ini didapat sewaktu mengerjakan latihan soal ya. Nah, jika R11-nya ini di antara 0 sampai 0,2 yaitu reliabilitasnya sangat rendah. Kemudian jika R11-nya itu di antara 0,2 sampai dengan 0,4 maka reliabilitasnya rendah. 0,4 sampai dengan 0,6 reliabilitasnya sedang, 0,6 sampai 0,8 reliabilitasnya tinggi, dan 0,8 sampai dengan 7 reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, karena di sini hasilnya minus gitu ya, minus 0,2 otomatis akan lebih kecil dibandingkan dengan 0. Maka bisa dikatakan bahwa reliabilitasnya sangat rendah. Bisa dengan rumus tadi ya, if. Cukup panjang rumusnya. Nah, biar lebih jelas seperti ini. Nah, rumusnya if, kemudian klik sel R11-nya, kemudian simbol kurang dari 0,2 ini. 0,2 maka dianggap dengan reliabilitas tinggi. Kemudian selanjutnya juga rumusnya sama, hanya dirubah di bagian kurang sama dengan, disesuaikan dengan ini kolom ini ya, disesuaikan dengan ini seperti itu. Nah, untuk reliabilitas itu dilanjut dengan data beda. Nah, daya beda ini menggunakan rumus. Nah, menggunakan rumus DP sama dengan BA dibagi JA dikurangi BB dibagi dengan JB. Di sini juga ada kolom untuk kualifikasinya. Nah, langsung saja ke sini. Nah, sebelumnya ini juga menggunakan data yang
sudah ada gitu ya, dan dari soalnya sudah dirubah menjadi 0 dan 1. Nah, kemudian karena di bagian daya beda ini terbagi menjadi dua gitu ya, ada yang bagian atas dan juga ada bagian bawah, maka data yang kita gunakan yang pertama kali itu kita urutkan terlebih dahulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita copy dari data yang awal. Kita paste di sini. Nah, karena jika seperti ini tidak bisa langsung diurutkan, ya maka saya akan mengkopinya lagi. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. Sum sama dengan, kita tarik ke bawah. Nah, yang kita urutkan ini kita blok dari kolom jumlah. Kemudian kita masuk ke data. Kemudian kita sort dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti ini. Ini kan sudah berurutan gitu ya. Ininya juga sudah ikutan berubah. Nah, karena kita akan membagi menjadi dua, sedangkan siswa yang mengikuti tes itu ada 15 orang, maka dibagi menjadi ada yang 7 dan ada yang 8. Nah, saya di sini membaginya berdasarkan hasil dari jumlahnya ya. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena saya menginginkan yang atas 7, tapi karena 7 dan ke-8 ini nilainya sama, maka yang ke-8 juga masuk ke dalam bagian yang atas. Jadi yang bagian atas ini ada 8 orang gitu ya. Untuk menandainya kita beri warna terlebih dahulu. Kemudian untuk yang bagian bawah kita juga beri warna. Ada 7 orang. Kita beri warna yang berbeda sebagai penanda. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bagian atas dan ini yang bagian bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita copy dan kita masukkan ke yang awal. Seperti ini. Sama saja kan? Nah, ya sama saja. Nah, karena sudah dibagi seperti ini, kita langsung untuk mencari daya bedanya. Yang pertama yaitu jumlah jawaban yang benar. Jumlah jawaban yang benar ini sum gitu ya, dari semuanya, sum dari semuanya, sama dengan gitu. Kita hapus dulu, kita coba dari awal. Nah, lihat. Nah, ini sama dengan sum. Kita blok nomor 1 sampai ke 15. Kita enter. Kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita mencari BA atau JA. BA atau JA ini yaitu batas atas, yaitu ini ya. Nih, ini dengan JA jumlah dari siswanya yang bagian atas, batas atas itu. Nah, karena di batas atasnya ada 8, maka dibagi dengan 8. Seperti ini. Rumusnya itu sum, kita blok kolom yang akan dihitung, kemudian dibagi 8 seperti itu. Nah, kita ulang ya. Nah, kita sama dengan sum, kita blok, enter. Nah, sudah itu kita bagi dengan tadi 8 siswa. Enter.
kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari BB dibagi dengan JB. Nah, BB dibagi JB ini itu batas bawah, jumlah siswa yang menjawab benar batas bawah, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya ada berapa yang mengikuti tes. Nah, yang di bawah kan yang mengikuti tes ada 7 orang, maka dibaginya dengan 7. Untuk rumusnya sama aja seperti yang BA atau JK. Seperti ini rumusnya. Nah, sum kita blok, kemudian kita bagi dengan 7, karena ada 7 siswa. Seperti itu. Kemudian untuk daya bedanya ini, dari BA dibagi JA dikurangi dengan BB dibagi JB. Nah, ini rumusnya sesuai dengan ini ya. Sesuai ini. Seperti itu. Nah, sesuai ini. Seperti ini. Tuh. BA dikurangi dengan BA dikurangi dengan BB. Gitu. Setelah itu kita enter, seperti biasa kita tarik. Nilainya otomatis akan keluar semua. Seperti itu. Kemudian untuk kualifikasi butir soalnya, menggunakan rumus if. Nah, di sini ada angka 0,19 dan juga ada 0,39. Nah, nomor itu didapat dari kolom ini. Nah, kolom kualifikasi, di mana jika indeks daya bedanya itu antara 0 0,00 sampai dengan 0,19, maka soalnya itu jelek. Kemudian kalau jika indeks daya bedanya antara 0,2 sampai dengan 0,3, maka nilai dari soalnya itu cukup. Kemudian jika si soal ini indeksnya 0,4 sampai dengan 0,6, maka soalnya itu baik. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Seperti itu. Menggunakan rumus if, menggunakan simbol kurang dari sama dengan, dimasukkan, dari jelek, cukup, dan juga baiknya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan kategorikan, kita hitung ada berapa yang nilai indeks soalnya ini, daya bedanya tergabung ke dalam soal yang jelek. Di sini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian yang cukupnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan yang baik ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Seperti itu kita masukkan ke sini. Ini hanya untuk memastikan apakah soalnya ada 20 atau tidak. Nah, seperti itu. Untuk daya beda seperti itu, dilanjut dengan tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini juga menggunakan data yang sudah ada gitu ya. Diambil dari data soal yang sudah dirubah menjadi 0 dan 1. Tingkat kesukaran ini menggunakan rumus B sama dengan B dibagi JX. Di sini juga ada tabel tingkat kesukaran, di mana 0 sampai 0,29 itu soalnya sukar, 0,3 sampai 0,6 ini soalnya sedang, 0,7 sampai dengan 1 ini soalnya mudah. Nah, yang pertama, kita menjumlahkan jawaban yang benar, seperti daya beda sebelumnya ya, seperti ini. Nah, kemudian langsung ke tingkat kesukaran. Nah, ke tingkat kesukaran ini, rumusnya ini ya, B dibagi dengan JX. B-nya itu banyaknya siswa yang menjawab benar, kemudian JX-nya itu jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, karena jumlah jawaban benarnya ini, kolom yang 8, 10, 10, 10, 9, 13, 11, dan seterusnya ini, kemudian dibagi dengan 15, 15-nya itu dari banyaknya siswa yang mengikuti tes. Seperti itu. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Nah, sama dengan ini dibagi dengan 15. Nah, kita tarik. Nah, setelah itu kita
kategorikan menggunakan rumus if kembali. Nah, rumus if yang di sini menggunakan tingkat kesukaran kurang dari sama dengan 0,69 tanda petik sedang dan tanda petik mudah gitu ya. Nah, yang 0,69 sedang dan mudah ini didapat dari kolom ini. Nah, dari kolom ini ya. Seperti itu. Nah, didapatlah hasil yang seperti ini. Sedang, mudah, sedang. Di sini tidak ada soal yang sukar gitu. Nah, kita hitung kembali seperti tadi ya. Kita hitung yang mudah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 soal yang tergolong mudah gitu. Kemudian untuk sedangnya ada 11 soal. Seperti itu untuk bagian tingkat kesukaran. Kemudian yang terakhir ada daya kecoh. Nah, daya kecoh ini didapat dari jawaban siswanya seperti apa gitu ya. Nah, masih menggunakan data dari daya beda yang sudah dibagi menjadi dua, antara batas atas dan juga batas bawah. Nah, di bagian ini kita juga memerlukan data awal dari soal yang masih menggunakan jawaban huruf gitu ya, yang ini. Kita blok. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, tapi karena di sini kan sudah urut dan di sini beda gitu ya. Jadi kita harus nyari satu-satu seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengajarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nomor 1 ya. Kita lihat dari nomor 1 dulu. Nah, di sini nomor 1 itu ada jawabannya D. Ditandai dengan huruf yang di bold dan juga dikasih bintang. Nah, seperti ini. Untuk nomor bagian nomor 1. Nah, di sini kan sebelumnya dari kolom soal itu ada yang menjawab A, ada yang menjawab D, seperti itu. Jadi kita masukkan semua. Yang jawab D ada berapa orang di bagian batas atas di sini. Yang jawab D kita rubah jadi 1, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu tadi ada 6. Kemudian kita lihat yang jawabnya 2 itu ada berapa gitu ya. Dan dari batas atas kita lihat dari namanya. Nah, yang di atas ini ada Weni. Weni ini menjawab salah ya 0. Weni menjawab A. Kemudian ada Tio. Tio juga menjawab A. Nah, kemudian maka dari itu di bagian yang kolom 1 ini ditulis jawaban A ada 2 orang gitu. Nah, yang kolom 5 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, karena dibagi siswa yang batas bawah ini juga yang menjawab A, maka ada berapa orang? Kita langsung masukkan ke sini. Ada berapa orang yang menjawab A, kemudian kita jumlah. Ada berapa siswa yang sudah mengisi gitu ya di bagian jawaban A. Nah, yang di bagian jawaban A kan termasuknya salah gitu ya. Maka kita masukkan ke sini pengecoh A
ada 7 orang. 7 orang dari mana? Dari sini, dari jumlahnya. Kita masukkan ke sini, ke dalam kolom frekuensi dipilih. Nah, selanjutnya itu kita cari presentasinya. Presentasenya yaitu menggunakan rumus sel frekuensi dipilih dibagi dengan jumlah keseluruhan gitu ya dari sini, atau jumlah siswa yang mengikuti tesnya gitu, seperti itu. Sama dengan didapat 47%. Kemudian untuk keterangannya ini menggunakan rumus if, yaitu dari sel persentase. Mari kita perbesar terlebih dahulu biar terlihat. Nah ini, nah dari kolom sel persentase, kemudian lebih dari 5% maka dianggap berfungsi, jika kurang dari 5% maka dianggap tidak berfungsi. Karena di sini ada 47%, maka hasilnya yaitu dalam pengecoh A ini berfungsi dalam soalnya gitu. Pilihan opsi A ini dianggap berfungsi. Nah, untuk yang pengecoh B dan C ini 0% dan dianggap tidak berfungsi karena tidak ada siswa yang mengisi B ataupun C gitu ya. Semuanya mengisi D dan juga A seperti itu. Untuk nomor selanjutnya juga sama, di sini nilai jawabannya C, kemudian pengecohnya ada A, ada B dan D. Nah, di sini yang A ada 2 orang yang mengisi, kemudian yang D ini ada 3 orang, kita masukkan ke sini. Nah, di sini juga kan kita hitung lagi tadi ya, menggunakan frekuensi dipilih, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya. Kemudian kita hitung lagi keterangannya. Nah, karena di sini 13 ini lebih besar dari 5%, maka pengecoh opsi A ini berfungsi. Begitu pula dengan pengecoh D, seperti itu. Untuk semua soal sampai soal nomor 20, itu caranya sama. Jadi sekian. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan daya eco. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.